Pak, buka lagi. Ujungnya kalau beli nikmat ini harus senantiasa kita syukuri agar terus bertambah nikmatnya. Tapi disuruh bukan di sana. Seiman harus ikut senang. Itu maknanya hadis ini. Kalau kita ikut senang, ikut gembira, baru suka ngomong begitu, rezekinya kagak bakalan ikut ngalir ke ibu. Karena ada hadis dikatakan rizqul hasid lil maksud. Rezekinya orang hasad itu akan mengalir kepada orang yang dihasad itu. Ibu hasad kepada tetangga, bapak hasad kepada tetangga bapak. Hasad, makin hasad itu orang bakalan makin subur makmur ya. Sholat dari takbir sampai salam, pahala sholat jamaah itu bukan golongan 27 Pak, tapi setiap bacaan kita 27, setiap gerakan kita 27. Contoh, takbiratul ihram kita benar dalam sholat berjamaah dapat 27. Angkat tangan kita benar nih, benar sesuai tuntunan Nabi Sunnah Rasul, dapat 27 angkat tangannya. Di rakaat yang sit, nanti sholat rakaat 3 dalam maghrib, 4 dalam isya, zuhur dan asar. Kalau zuhur asar dari pertama sampai akhir boleh kita memohon berbarengan dengan imam. Karena kan kalau sit kita tidak belajar. Wa mimma razaqna. Jadi kita bahas sedikit-sedikit apa itu hakikat dan makna bersyukur ketika kita merayakan kemerdekaan. Kalau kita berbicara tentang syukur, maka kita bisa bertadabbur pada salah satu ayat Quran yang berbunyi wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa saja di antara kita la in syakartum, apabila kalian bersyukur kepada Allah atas nikmatku, la azidannakum, maka Allah pasti akan tambah nikmatnya. Di sini menggunakan lam taukid, la azidan. Tapi luar biasanya pada lanjutan penggalan ayatnya berbunyi wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah tidak menyebutkan diksi seperti ini. Wa in kafartum la u'adzibannakum. Kalau mau seimbang itu mestinya la u'adzibannakum. Kalau di depan dikatakan la in syakartum la azidannakum, tapi di belakang Allah amat sayang sama kita. Allah tidak mengatakan la u'adzibannakum, tapi Allah katakan apa? Inna 'adzabi. Kalau kita kufur nikmat, Allah tidak langsung mengadab kita, tapi Allah beri peringatan dulu. Kalau kita kufur nikmat, kata Allah hati-hati, azabku itu sangat berat. Inilah di antara karunia menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu ketika bermaksiat maka akan ada tanda di tubuhnya. Maksiat malam hari, pagi hari ada tongkat di mukanya. Maksiat di siang hari, malam harinya ada tongkat. Maksiat malam hari, pagi harinya ada tongkat. Ada bekas. Langsung dikasih tanda sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah tidak dikasih tanda.
Coba kalau kita dikasih tanda sama Allah, rasa-rasanya ini muka udah hitam semua, bukan tompel 1, 2, 3, udah rata semuanya, warnanya hitam. Sebab maksiat kita, sebab kufur nikmat kita. Maka kita mesti memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad, ada orang dikasih rezeki kok ya kufur nikmat. Allah tidak langsung memusnahkan harta kita, Allah tidak langsung mematikan kita, Allah tidak langsung memusnahkan kita, tapi pelan-pelan Allah kasih peringatan. Siapa tahu ada dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Hakikat syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi mesti harus dilanjutkan dengan tindakan. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, sebagai tanda terima kasih kita diberikan sesuatu oleh Allah, kita terima sesuatunya, kita kasih sebagian kepada orang lain. Itu namanya terima kasih. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Tidak semuanya, hanya sebagian saja yang Allah perintahkan kita kasih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalimatnya cuma wa mimma. Dari sebagian harta kita infakkan. Maka wujud syukur kita ketika diberikan nikmat berbagi. Nikmat apa saja? Kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar dari Mesir, disebut sebagai penghulunya para da'i. Beliau menjelaskan bahwa ada 4 tingkatan rezeki yang mesti kita syukuri. Pertama adalah mensyukuri nikmat diberikannya harta. Diberikan harta benda. Kenapa? Karena kita hidup pasti butuh harta. Kita hidup pasti butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Dengan apa kita punya itu? Dengan harta. Maka ini menjadi rezeki. Tetapi level rezeki harta itu, kata beliau, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, menduduki peringkat level rezeki yang paling bawah. Bahasa kasarnya lagi yang paling hina. Ada orang dikasih harta melimpah, hartanya banyak, dia diberikan rezeki oleh Allah berupa kenikmatan harta benda duniawi, harus disyukuri. Tapi ini adalah level terendah dari tingkatan-tingkatan rezeki yang ada 4. Kenapa harta itu adalah nikmat yang paling rendah? Karena harta tidak hanya diberikan kepada orang yang taat saja. Orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir, diberi harta atau tidak? Diberi mobil atau tidak? Maka kadang-kadang mobilnya lebih banyak. Allah kasih. Ya. Kemudian harta itu kadang-kala diperoleh bukan dengan cara yang halal. Ada kalanya harta diperoleh dengan cara menipu. Ada kalanya harta diperoleh dengan cara korupsi. Ada kalanya harta diperoleh dengan cara berbuat curang ketika berdagang. Dagang itu banyak curangnya, yo. Akhirnya hartanya menjadi haram. Jualan beras, timbangannya dimaini, dikurangi takarannya, dikurangi liternya. Setiap pengurangan itu ada harta yang haram. Jualan ikan, dimaini, dikasih obat pengawet, disuntikin, dikasih macam-macam, biar tetap kelihatan segar, padahal mudah tidak layak konsumsi.
ada penipuan, ada gharar, berarti harta yang diperoleh haram. Bahkan seringkali kita terkecoh oleh bahasa marketing para penjual. Ibu sekalian yang ada di jalan-jalan, di mobil misalnya jualan mangga, tulisannya gede, 5.000, 1 kilo 5.000, tulisannya gede, gantungnya 5.000 yang di bawah, yang buahnya udah nggak bagus, yang di atas yang masih 25.000, kita kejar. Artinya dia di awal sudah ada menipu kita. Untungnya dia mau jujur yang 5.000 yang di depan, bukan yang ini. Itu juga dengan cara yang tidak baik. Termasuk ada harta yang kadang kita tidak sadar bahwa itu yang haram. Minimal lalu syubhat. Apa itu? Kalau ibu-ibu beli buah terus nyicipin bu. Ibu kalau beli buah suka nyicipin apa enggak? Ada orang beli buah nyicipin. Satu, buka lagi, kurang manis pak, buka lagi. Ujungnya kagak beli. Pak, kalau ada orang begitu kesel nggak? Kesel nggak? Jujur aja pak, kesel nggak? Alhamdulillah. Berarti dia memang ahli musola ini, ikhlasan orangnya, berbuat orangnya. Tapi tidak semua pedagang hanya beli. Ada orang yang dicicipin macam-macam, tiba-tiba nggak jadi beli. Kurang ajar. Udah nyobain habis 1 kilo, kagak jadi beli. Itu yang masuk ke dalam mulut kita. Dalam kitab fikih dijelaskan. Kalau memang ternyata ada indikasi penjualnya tidak ikhlas tidak lillah, yang masuk itu barang haram. Yang masuk barang haram. Kecuali panjenengan jadi beli. Kalau jadi beli kan orangnya ikhlas lillah. Dengan cara dia ngasih coba ibu, ibu beli senang gak orangnya? Yang sudah masuk duluan sudah ikhlas pasti. Tapi kalau ibu nggak jadi beli, jangan coba-coba nyobain kalau tidak ada niat beli. Apalagi nih, kadang-kadang nih ada bonus, kalau habis jalan-jalan ke puncak, mampir tuh ya di tempat oleh-oleh. Ada yang cuma libur muter cobain doang. Gitu, udah jadi beli ke toko sebelah, ambil ke sini, udah kenyang, masuk mobil. Ada modelnya begitu. Yang ikut dididik nih sama yang beli ikut nyobain. Ya bu ya. Ya bu. Makanya kalau misalnya ditawari sesuatu untuk nyobain, pastikan kita ini mau beli barang seberapa beli. Tujuannya biar apa? Biar yang sudah masuk ke dalam perut kita itu sudah haram terus. Paham yuk? Jangan nyobain tapi kagak kasihan habis buat gitu ya. Yang kedua, rezeki yang mesti kita syukuri adalah rezeki diberikan kesehatan. Level di atas harta ada kesehatan. Nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena orang punya harta melimpah, duit banyak, rumah mewah, mobilnya berjejer jadi, tapi dia sakit. Bisa nikmatin hartanya? Tapi ada orang sehat walafiat, duitnya pas-pasan, makan tahu tempe, nasi pecel pagi-pagi, nikmat, bisa ngopi, bisa makan kue, masih terasa gurihnya kacang, masih terasa manisnya apa ini ada lego ya, enak gak bu? Walaupun duitnya lagi sekarang, tapi terasa nikmat, Maka nikmat sehat itu meliputi nikmat yang level berikutnya di atas nikmat harta benda. Maka kita minta sama Allah, minta disehatkan badan kita,
Minta sehatkan jiwa raga kita, agar kita ini bisa menikmati rezekinya Allah yang baik. Harta benda itu bisa kita nikmati kalau kita sehat. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita nikmati. Betul? Yang ketiga, level rezeki di atas kesehatan adalah mendapatkan ilmu yang manfaat dan dikaruniai putra putri yang soleh dan saleh. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amal jariah kita. Kita ngajarin anak-anak TPA di sini, ngajarin anak-anak TPA, ngajarin Iqra, alif bata. Itu kalau misalnya anaknya bisa baca Quran sebab kita mengajarkan mereka, ini anak baca Quran sampai terus kehidupannya. Dia sholat baca Quran, dia doa dari Quran, dia macam-macam, apalagi nanti dia jadi ustaz lagi, ngajarin lagi, terus amal jariah tidak terputus. Ngalir dia. Makanya guru TPI itu guru yang luar biasa. Jangan meremehkan guru TPI ibu-ibu. Guru yang paling top itu guru TPI. Kalau sudah yang ngajar santri-santri gede-gede mah tinggal lanjutin aja. Sampai ajaran anak TPI itu. Saya di rumah buka lembaga pendidikan ilmu Al-Quran. Jujur aja, kalau ngajarin sama yang anak-anak kecil gak kuat saya. Gak kuat lama-lama. Yang kecil saya kasih dosa besar. Saya ngajar yang sudah lulus SMP. Karena ngajar anak kecil itu mesti ekstra sabar. Betul-betul sabar. Sudahlah mesti sabar. Kadang-kadang ya begitulah ya. Itu maksudnya. Saya ingin menyampaikan status saya misalnya sebagai guru ngaji. Maka guru ngaji itu mesti sabar, mesti ikhlas. Kalau saya sebagai guru, kalau saya sebagai orang tua, karena saya punya anak, ketika anak saya dititipkan ke TPI, ke majelis taklim, maka kita harus khidmat kepada guru. Berikan sesuatu yang terbaik kepada guru ngaji anak kita. Kalau anak-anak kita pengen pintar, pengen berkah, manfaat ilmunya, jangan pelit sama guru ngaji. Amal guru sekolah royal, hari guru masih hadiah, giliran amal guru ngaji ada hadiah aja. Ya, jangan begitu. Jangan pelit sama anak kita kalau urusannya. Kadang-kadang Iqra sudah pada linting, sobek halamannya, agak diganti-ganti. Ganti yang baru biar anaknya semangat. Berapa sih harga Iqra? Berapa? 25.000 itu yang bagus. Yang versi kertas sebelumnya cuma 10.000. Ya, enteng apa enggak? Enteng kan? Kadang-kadang itu yang baik. Gimana kita pengen dapat putra putri yang soleh dan soleha, kalau perhatian kita terhadap sarana ilmunya dia tidak cukup. Maka ada ikhtiar kalau kita pengen dapat putra putri yang soleh dan soleha, kasih dia pendidikan yang baik. Gimana ya Pak? Ngobrol saya ngisi itu apa kalau gitu soalnya masih takut tapi baru ketemu sudah disediakan. Jadi kalau kita pengen dapat putra putri soleh dan soleha, ilmu yang manfaat masih dikasih hati kita dengan fasilitas yang terbaik. Jangan khawatir kalau kita bisnis sama Allah, rasanya kan gitu. Kita infakkan harta kita, kita siapkan harta kita untuk kebaikan putra putri kita, untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Jangan khawatir miskin. Jangan khawatir miskin. Insya Allah ada jalan rezekinya. Yakin tak? Insya Allah. Amin ya Rabbal. Anak-anak kita nanti kelak akan memberikan syafaat kepada kita orang tua. Apalagi Masya Allah, misalnya sampai putra putrinya itu hafal Quran.
nanti Bapak Ibu di surga akan diberikan mahkota yang sangat indah oleh putra putrinya yang hafal Quran. Enak apa enak? Enak apa enak? Tapi harus ikhtiar. Orang tuanya harus ikut tirakat. Anaknya belajar, orang tuanya tirakat. Jangan orang tuanya, anaknya suruh belajar, orang tuanya nggak pernah tirakat. Bablas. Minimal tirakannya bangun malam. Puasa itu hari lahirnya, hari wontonnya, orang Jawa wonton, ya. Dipuasai, syukur puasa Daud, niatin dirakatin anak yang lagi belajar. Lebih bagus lagi, setiap anak dibacain Fatihah 41 kali. 41 kali itu kira-kira ringan apa berat? 41 kali itu kalau dibaca kurang lebih 10 menit sekali dudukan. Anaknya 6 Pak Ustaz, berarti 41 kali 6. Dirapel boleh nggak Ustaz? Nggak apa-apa. Dirapel sebutin nama anak semuanya, bacain 41 kali. Insya Allah wasilah tirakat kita bacain Fatihah, wasilah tirakat kita puasain, wasilah tirakat kita doain di salat malam kita. Insya Allah putra putri kita semuanya. Amin ya Rabbal. Rezeki yang keempat yang paling tinggi levelnya adalah rezeki diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka segala urusan kita akan dimudahkan. Sebesar apapun masalah kita, seberat apapun ujian kita, kalau Allah ridho akan terasa ringan untuk kita jalankan. Kenapa kadang kita merasa hidup kayaknya berat, banyak ngeluhnya daripada syukurnya? Itu tandanya Allah tidak ridho. Karena kalau pengen tahu Allah itu ridho atau tidak kepada kita, seberapa ridho kita dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cirinya kita ridho dengan takdirnya Allah? Jangan banyak mengeluh. Ini maka jangan mengeluhnya ketemu tetangga mengeluh, ketemu teman mengeluh, yang emak sosialita mengeluhnya di sosmed, di story WA, di mana tempat dia mengeluhkan semuanya. Itu ciri dia tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tandanya Allah tidak ridho dengan kita. Maka nikmat mendapatkan ridhonya Allah itu nikmat yang paling tinggi. Keempat level nikmat ini harus senantiasa kita syukuri agar terus bertambah nikmatnya. Amin ya Rabbal. Lalu kaitannya dengan kemerdekaan apa? Kemerdekaan bahasa Arabnya adalah al-hurriyah. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, ulama Syriah yang dibom syahid ketika dalam kajiannya di masjid beliau dibom. Ada yang mengatakan yang membom itu kelompok ISIS. Waktu itu kan Suriah lagi bubaran oleh ulama-ulama yang disinyalir pemerintah babat habis, termasuk Syekh Ramadan Al-Buti dibom waktu misi pengajian. Kata beliau, merdeka itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah merdeka secara fisik, yang kedua adalah merdeka non fisik. Apa makna merdeka fisik? Makna merdeka fisik, kita sudah bebas dari tekanan penjajah, dari intimidasi, dari penindasan, dari segala macam perbuatan yang menyengsarakan kita. Kira-kira dari segi fisik kita ini sudah merdeka atau belum? Sudah. Karena penjajahnya sudah lewat perjuangan para pahlawan kita. Maka kita harus banyak terima kasih kepada para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita yang sudah berdarah-darah
memperjuangkan bangsa ini agar merdeka, agar anak cucunya tidak menjadi jajahan bangsa Belanda, Jepang, dan Inggris. Kita sudah bebas, tidak seperti di Palestina yang masih dijajah oleh Israel. Kita enak mau sholat, tidak ada yang beredar di tapak di Palestina, di Libanon itu orang mau sholat itu ya sambil lihat-lihat kira-kira bertempang apa. Itu pernah nggak berangkat sholat terus kira-kira saya ada nemo apa nggak ya? Alhamdulillah ya Allah. Seaman-amannya kita ini hidup di Indonesia, ternyata kita masih belum merdeka. Bukan merdeka orang itu kan? Belum merdeka maknanya apa? Belum merdeka pada kemerdekaan yang sifatnya non fisik. Kita seringkali kalah dengan nafsu kita. Ada Allahu Akbar. Berjalan dulu. Itu makanya kita belum merdeka. Masih nurutin nafsu kita, betul lah. Tuh. Ada orang hatinya dipenuhi dengan penyakit iri, dengki, sombong, hasud, ujub, riya. Ini ciri orang yang belum merdeka non fisik, kata Syekh Muhammad Al-Budi. Maka mari sama-sama kita bermuhasabah. Apakah hari ini kita masih ada beberapa penyakit yang tadi sudah disebutkan di dalam hadis kita? Kata Imam Ghazali, penyakit hati yang paling kronis itu adalah hasad. Hasad itu melihat orang lain senang, kita tidak suka. Sinis, melihat orang lain sengsara, itu namanya banyak terjadi. Bahkan disinyalir menjangkit semua kalangan. Tidak hanya kalangan awam saja, orang yang berilmu juga bisa berpotensi kena penyakit hasad. Karena hasad itu biasanya terjadi pada yang satu level. Guru sama guru hasad. Pedagang buah sama pedagang buah. Pedagang nasi goreng sama nasi goreng hasad. Pedagang sayur sama sayur hasad. Karyawan sama karyawan hasad. Ustaz sama ustaz kiai sama kiai. Jangan salah ustaz kiai yang hasad. Bisa. Ada ustaz tinggal satu lingkungan ustaznya dua. Yang satu sering diminta untuk tahlil, untuk diminta pimpin berapa, yang satu kagak. Kadang-kala yang agak diundang ini terus timbul hasad. Rasanya yang diundang dia mulu, pernah diundang. Malah kadang-kadang ada yang berbuat bantu aku. Kenapa dia mulu sih? Gak diundang. Gak diundang. Itu namanya hasad. Sombong tapi di sombong. Bukan di sini sana. Insya Allah di sini mah aman. Insya Allah. Kenapa hasad ini bisa terjadi? Karena tidak memahami satu hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Nomor hadis urutan ke-13. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jangan pasti sudah hafal semua ini hadis. Belum. Hadis populer loh. Populer hadis. Hadis ini sering dimaknai agak kurang tepat oleh para penceramah, oleh para dai.
Kadang hadis ini dimaknai sebagai persatuan dan kesatuan, padahal esensinya bukan itu. Intisarinya bukan itu. Intisarinya adalah makna hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang tidak senang ketika saudaranya diberikan nikmat, maka imannya belum sempurna. Kenapa? Karena di sini menggunakan kalimat ma yuhibbu li nafsi, tidak menggunakan kalimat redaksi man yuhibbu li nafsi. Kalau man itu kata ganti orang, kalau ma itu kata ganti benda. Jadi makna hadis ini, ya, kalau kita mau pahami, kalau kita mendengar atau melihat atau tahu tetangga kita diberikan nikmat oleh Allah, dikasih rezeki sama Allah, misalnya dikasih mobil baru, dia senang itu karena kita dikasih mobil baru, maka kita sebagai saudara seiman harus ikut senang. Itu maknanya hadis ini. Kalau kita ikut senang, ikut gembira, baru sempurna iman kita. Sekarang pertanyaannya, di masyarakat kita yang terjadi, kalau ada tetangga kita beli mobil baru, kira-kira pada senang apa pada goyang? Senang apa goyang? Senang ya? Emang orangnya soleh dan soleh di sini. Senang goyang. Ada tetangga kita renovasi rumah lantai 2 makin bagus saja rumahnya. Kita ikut senang apa pingsan? Senang ya? Senang. Itu tandanya kita tidak asal. Ibu-ibu tetangganya beli gelang baru, kalungnya sampai asal jalan. Kalau ibu-ibu hatinya tersakiti, wah, sakit, gitu ya. Bapak itu dikorban. Itu berarti ada hasad, ada hasad. Hati-hati bu. Pokoknya kalau ada rasa seperti itu, ada teman kita, tetangga kita, kawan kita dikasih nikmat, kok kita tidak suka, pasti hasad itu. Ada perasaan seperti itu? Tidak ada. Ada walaupun levelnya berbeda. Ada yang orang hasadnya cuma sebentar, habis itu terus dia sadar, oh iya emang rezekinya dia. Tapi awalnya hasad dulu. Kenapa dia habis beli mobil? Bukannya saya ya Allah, dia mulai dikasih mobil. Jadi bu, kalau ibu suka ngomong begitu, rezekinya kagak bakalan ikut ngalir ke ibu. Karena ada hadis dikatakan rizqul hasid lil maksud. Rezekinya orang hasad itu akan mengalir kepada orang yang dihasad itu. Ibu hasad kepada tetangga, bapak hasad kepada tetangga bapak, hasad. Makin hasad itu orang bakalan makin subur makmur ya. Kita yang bakalan makin sakit. Begitu kepalanya punya beli goreng, beli warna. Ya, kalau ada siaran tunggu mobil hijau, wahai malam kejam. Tunggu mobil pajero, wahai panas jomblo. Tunggu mobil sedan, orang waras kembali. Berarti terang gitu ya. Itu namanya hasad. Jadi kalau kita pengen merdeka dari penyakit hati, jangan hasad, ikut senang, ikut gembira. Itu maknanya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau panjenengan kok begini hidupnya begini, merdeka insyaallah. Merdeka karena tidak terbebani hatinya. Sehat terus insyaallah.
Kalau kita hasad, ya ada penyakitan dulu, beneran penyakitan dulu. Coba cek sekarang kalau kita mau sinkronisasi dengan medis kita dengan kesehatan kita. Orang kalau lagi kesal itu biasanya teksnya terlebih-lebih yang punya saham. Kalau lagi sewot, lagi kesel, lagi hasad sama orang, asal menungguin air bersih. Benar apa enggak? Nah, sama semua kayak gitu. Kalau lagi kesel, kalau lagi marah, kalau lagi emosi, itu namanya kita belum merdeka. Kalau saudara kita diberi hak, kok malah kita yang sakit, belum merdeka kita. Maka hakikat merdeka itu bukan merdeka soal kita bebas dari jajahan penjajah dulu secara fisik, tapi lebih dari itu kita mesti merdeka dari hawa nafsu kita. Yang paling berat. Kata Nabi, ini termasuk jihadul akbar. Jihad asgharnya perang angkat senjata. Tapi Nabi ada namanya jihadul akbar, yaitu memerangi hawa nafsu kita. Nafsunya terus yang menang. Akal kita sadar, tapi nafsunya menang. Kita seringkali sombong dengan apa yang sudah kita dapatkan. Orang sombong itu tidak akan pernah dilihat sebagai orang yang berstatus. Maksudnya misalnya orang punya harta nih, orang punya jabatan, dia sombong, kagak pernah dilihat itu sebagai misalnya orang yang punya jabatan, orang yang punya harta enggak. Tutup itu. Kemuliaannya ditutup. Wibawanya ditutup. Ini sama dengan uang kita ketika kita berada di atas puncak. Bahwa kalau ke puncak gunung melihatnya di bawah kecil lah gede. Kayak semut. Yang di bawah itu kira-kira bisa melihat kita yang di atas atau tidak? Tidak. Aling-aling nama pohon, nama gedung, nama rumah. Tapi kita di atas bisa melihat Pak. Kecil-kecil batu ya. Mobil kayak semut, orang jalan kayak semut. Itu maknanya kalau kita sombong ditutup sama orang. Orang gak akan anggap kalau kita itu orang kaya, kalau kita itu pejabat itu gak akan anggap. Yang ada juga ini, yang ada juga ini. Gara-gara kita sombong, jangan sombong. Kenapa? Karena semua itu lipat. Allah bisa aja membalikkan 180 derajat dari apa yang sekarang sedang kita nikmati. Kalau kita sombong, kayak Korun, betapa sombongnya Korun. Ya, dulu mintanya kayak apa? Minta tolong sama Nabi Musa untuk didoakan jadi orang kaya. Begitu sudah kaya raya, suruh sedekah kagak mau, suruh bantu kopi mesinnya. Oh sombong dia, karena dia pikir harta dia adalah hasil kerja kerasnya. Akhirnya sama Allah itu harta semuanya dijebloskan ke dalam bumi. Masuk semua ke dalam bumi, maka disebutlah harta karun. Itu riwayat dari situ. Hartanya Korun masuk ke dalam bumi. Maka setiap kali orang nemu harta di bawah tanah disebut harta. Ibu jangan suka sombong. Hari ini ibunya sombong, wajahnya cantik cerita. Bahwa sombong ganteng. Jangan sombong Pak. Dengan tangan sama kecantikannya. Bisa jadi Allah membalikkan. Ya, lama-lama itu namanya manusia. Kita diting lagi kalau di surga. Ini wajah-wajah yang sudah mulai keriput, ibu ya, jangan amat ya. Nanti di surga kinclong lagi, ya, bening lagi. Nggak usah pakai skin care lagi, udah bening. Semuanya sama wajahnya itu enak dipandang. Ya. Makanya kata kanjeng Nabi itu di surga tidak ada nenek.
Di surga tidak ada karena semuanya kembali seperti gadis semua. Alhamdulillah. Pengen masuk surga harus merdeka non fisik. Jangan dijajah sama hawa nafsu. Termasuk jajahan kita hari ini adalah dijajah nafsunya tidak mau ibadah kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Al-Asr itu menurut para mufassir memiliki 3 makna bagi kita. Pertama, Al-Asr itu maknanya waktu atau masa. Yang kedua, Al-Asr itu maknanya waktu asar. Waktu asar itu waktu yang diberkahi. Seperti halnya waktu subuh. Makanya para ulama menyampaikan kepada kita ada larangan tidur pada subuh dan pada asar. Karena 2 waktu ini 2 waktu yang penuh rahmat, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita berdoa, kita berzikir, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sengantuk-ngantuknya Bapak Ibu pada subuh jangan tidur. Kerjakan apa saja yang kira-kira tidak ngantuk. Mau jogging lah silahkan, mau ngublok di dapur lah silahkan. Kalau dikir, kalau baca Quran, saya nggak yakin bisa bertahan lama. Kalau yang bagus mah pada subuh dikir diri baca Quran sampai ketemu syuruk. Sampai ketemu syuruk, sholat isyraq 2 rakaat itu pahalanya sempurna seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi kalau misalnya di bawah baca Quran ngantuk, baca Quran misalnya berapa lembar mulai ngantuk, jalan-jalan dengan Allah. Atau misalnya melakukan apa saja, yang penting tidak tidur pada subuh sampai nanti terbit matahari. Termasuk berasar. Berasar juga sama. Ibu bapak kalau pada asar punya kebiasaan tidur sampai 40 hari hilang ini. Bisa hilang. Ingatannya itu sampai kalau tiap pada asar tidur 40 hari tidur. Mau nyobain nggak? Kalau mau nyobain penasaran silahkan. Ya. Makanya pada asar itu banyak amalan yang diajarkan oleh para ulama. Ada asar kalau pengen rezekinya lancar, misalnya biasa dari Bajai Jaya Sudi, abahnya Gus Kausar, itu sama santri-santrinya dia berpesan untuk mendawamkan membaca surah Waqiah. Kalau beliau ijazahnya baca Waqiahnya pada asar 3 kali. Kalau tidak bisa 3 kali ya 1 kali. Tapi rutin, baca rutin. Terus kata beliau, kalau lagi banyak sekali hajatnya, lagi banyak sekali kebutuhannya, lagi mendesak, maka baca 14 kali. Oh, 14 kali. Berapa jam itu? Kurang lebih kayak baca Quran sekaligus. 14 kali. Dibaca. Insya Allah jadi jalan kita lancar rezekinya. Amin ya Rabbal. Kata Gaya Jazuli, orang yang mau menyempatkan diri membaca surah Waqiah pada asar tidak akan miskin. Tidak akan miskin. Tercukupi kehidupannya. Tercukupi. Orang yang bisa menjaga sholat subuh dan asarnya dengan baik, maka kehidupannya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditata kehidupannya. Beda sama orang yang subuhnya berantakan, asarnya ya berantakan, kehidupannya juga akan berantakan. Maka kita yang masih punya nikmat sehat walafiat, ke masjid tunggu sholat jangan tunggu satu, terutama bapak ini. Dulu lagi mah insya Allah hari jamaah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau sholat jamaah perhatikan biar fadilah sholat jamaahnya itu dapat. Disebutkan di dalam kitab
Sahih Sifat di Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karyanya Al-Habib Hasan bin Ali Segaf, cucu dari Mufti Syafi'iyah. Kitabnya kurang lebih 300 halaman, bahas tentang sholat dari takbir sampai salam. Pahala sholat jamaah itu bukan golongan 27, Pak, tapi setiap bacaan kita 27, setiap gerakan kita 27. Contoh, takbiratul ihram kita benar dalam sholat berjamaah dapat 27. Angkat tangan kita benar nih, benar sesuai tuntunan Nabi Sunnah Rasul, dapat 27 angkat tangannya. Nanti baca iftitah benar lagi, dapat 27. Baca Fatihah benar lagi, dapat 27. Terus sampai salam benar lagi, 27. Makanya harus perhatikan 4 prinsip dalam sholat berjamaah. Pertama, sholat berjamaah itu ada prinsip mutaba'ah. Mutaba'ah itu melakukan aktivitas gerakan sholat menunggu imam sempurna. Itu namanya mutaba'ah. Contoh, imam takbiratul ihram sudah sempurna, Allahu Akbar, makmum baru takbiratul ihram. Itu namanya mutaba'ah. Imam rukuk sempurna, Allahu Akbar, nunggu sempurna, baru rukuknya sudah sempurna, baru makmum turun, Allahu Akbar. Imam bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, nunggu sempurna dulu, baru makmum bangun, sami Allahu liman hamidah. Imam sujud, Allahu Akbar, nunggu sempurna, makmum baru turun. Yang terjadi kebanyakan nggak kayak gitu. Kadang-kadang makmum nyalip imam, apalagi kalau imamnya udah entok, udah nggak nyala gitu kan, makmumnya masih gesit, imamnya makmumnya udah masih gesit. Makanya penting untuk nunggu sempurna dulu. Kecuali makna yang susah melihat imamnya, modalnya ngedengerin takbir imam, takbir istighfar. Makanya imam mesti belajar kaidah takbir istighfar seperti apa, biar tidak mengecoh makmum. Secara singkat aja, panjangan sampai salam. Salam kalau pengen sempurna, pengen dikatakan mutaba'ah, makmum salamnya nunggu salam imam yang kedua. Kanan dapat 27, kiri dapat 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum baru salam. Ajaran kalau salat begitu enggak? Kalau berjamaah begitu apa enggak? Kayaknya paling banyak itu habis imam salam yang pertama, terus kita salam. Makanya saya kalau sholat itu kebanyakan lupa main sebelah sini. Kan kita mah menunggu imam salam yang kedua. Begitu saya salam, dia salam di sini. Ya. Karena dia udah dua sama ikutin imam salam, imam pertama dia salam, imam salam kedua tidak salam. Saya nunggu salam yang kedua selesai. Saya karena dia udah lupa. Ya. Jadi begitu, itu namanya mutaba'ah. Yang kedua, ada namanya muqaranah. Muqaranah itu makmum dengan imam sunnah untuk bersamaan. Kapan itu? Baca amin. Aminnya Fatihah. Allahumma an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam dengan makmum sama-sama baca amin.
Jangan imamnya baca amin, imamnya amin. Ya, baru. Itu tidak mau corona namanya. Adalah imamnya ngomong amin, imamnya amin. Imam tidak dapat pahalanya 27 dalam bab mukorona. Yang sunnah mukorona cuma satu, baca amin. Yang boleh mukorona baca Fatihah ketika di rakaat yang sir. Nanti sholat rakaat 3 dalam maghrib, 4 dalam isya, zuhur dan asar. Kalau zuhur asar dari pertama sampai akhir boleh kita mukorona berbarengan dengan imam. Karena kan kalau sir kita tidak tahu baca imam sampai mana Fatihahnya. Jadi boleh kita mukorona. Makruh mukorona dengan gerakan imam. Imam rukuk kita duduk Allahu Akbar, itu corona rukuk makruh. Sami Allahu liman hamidah makruh. Allahu Akbar bareng makruh. Makruh mukorona gerakan dengan imam, bareng dengan imam. Yang ketiga, ada prinsip namanya taqaddum. Taqaddum itu mendahului imam. Nyalip imam itu namanya taqaddum. Kalau dia taqaddum 3 kali rukun berturut-turut, salat batal. Rukuk nyalip, i'tidal nyalip, sujud nyalip, batal salatnya. Yang keempat ada prinsip namanya takhalluf. Takhalluf itu membelakangi terlalu lama. Contoh takhalluf begini. Bapak berdiri masih menyelesaikan surah Fatihah. Ini berapa Bang? Ini Bapak ya, ini imam, ini Bapak ya. Ini makmum, ini imam. Masih berdiri menyelesaikan surah Fatihah, imamnya sudah rukuk. Imam bangun dari rukuk. Imam mau sujud kita baru rukuk. Itu namanya takhalluf. Kalau takhalluf 3 kali berturut-turut, sholat kita batal. Termasuk takhalluf yang hukumnya makruh tapi tidak sampai batalin sholat, sujud terakhir. Kalau kita sholat berjamaah, kalau imamnya sudah bangun dari sujud, buru-buru kita bangun dari sujud. Jangan lama asik sujud sendiri. Dikira dia khusyuk kali sholatnya, keliru dia justru sholat gak pakai ilmu. Imam sudah baca tahiyat, mau salam dia baru bangun dari sujud. Itu namanya takhalluf makruh. Ya, bahkan di saharoh kalau ternyata imam salam dia baru bangun. Tapi sholatnya sah, karena takhalluf sekali kan di gerakan sujud. Jadi jangan takhalluf di sujud terakhir. Kalau mau lama sujud, sholat pas sendirian. Sholat tahajud mau sampai subuh juga nggak apa-apa. Sujudnya, mau sholat sendiri mau bebas. Mau baca surah Baqarah juga boleh. Sujudnya mau beratus-ratus kali baca tasbihnya juga boleh. Yang penting baca tasbih itu mesti ganjil. Paling sedikit 3, terus 5, 7, 9. Terus yang penting sunnahnya ganjil. Mau misalnya sampai 155 juga silahkan, karena ganjil sunnahnya ganjil. Baca tasbih, baik tasbihnya ruku atau tasbihnya sujud. Nah, ini sekilas tentang prinsip sholat berjamaah. Nah, kalau kita pengen jamaahnya, fadilahnya terpenuhi semua pahalanya, pakai 4 prinsip ini biar kita menjadi orang yang merdeka. Jadi kita sholat jamaah pengen dapat pahala banyak, merdeka ya begitu caranya. Pakai ilmu, jangan tidak dipakai. Sholat jamaah iya, tapi kadang-kadang bocor pahala. Bocor karena tidak paham ilmunya. Karena harus belajar, khususnya belajar fikihnya, belajar Qur'annya. Jangan merasa cukup, tidak pernah di tasheh, tidak pernah dibaca di depan gurunya. Mumpung ada ustaz di guru ngaji kita, bacaannya bagus. Oh bapak ibu-ibu yang merasa bacaan Fatihahnya masih belum beres, minta disimak sama ustaznya. Jangan merasa aman pak. Paling susah itu ngadepin orang ngaji tafsir.
Saya konsultasi itu berapa majelis. Yang paling banyak di tempat saya sendiri sama di sebelah itu lumayan. Yang lainnya yang datang paling 5 orang, 10 orang, 15 orang. Ya. Karena paling susah. Padahal itu yang paling pokok di antara ilmu-ilmu yang ini. Baca Quran, terutama Fatihah. Fatihahnya dibenerin. Ya Pak, Fatihahnya dibenerin. Story nggak usah ya, Ustaz. Kalau simak bacaan Fatihah saya, mana yang keliru, mana yang salah, dari terus begitu. Jangan merasa aman, cukup modal dulu ngaji waktu masih TPA zaman dulu. Emang ibu ada TPA dulu? Ngajinya dilanggar, bukan dilanggar bukan, dilanggar itu di musola. Orang kamu namanya di musola. Jangan puas dengan modal itu, harus terus belajar. Ya. Kita sebagai guru ngaji juga masih terus belajar sama guru-guru kita. Sudah berhenti. Apalagi kita orang awam yang belum banyak paham tentang bacaan, belum nanti bacaan buku auli yang lainnya. Ya, ada misalnya ada tasyahud itu ya, ada sholawat, kemudian ada yasbih, ada rukun auli, ada 5 itu. Jangan harus betul-betul benar cara bacanya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi dengan baik, maka sholatnya tidak sempurna. Malam-malam bisa batal gara-gara kita tidak mau belajar. Tapi wasilah belajar, kalau masih ada salah ada kelirunya, insya Allah dimaklumi sama Allah. Gara-gara panjenengan mau belajar itu kuncinya. Kalau merasa memang baca Fatihahnya kok begini-begini aja, yang penting belajar. Kalau belajar ada bukti, ya saya ini lagi belajar. Maklum dong kalau saya sholatnya banyak kelirunya. Allah juga maklum. Yang nggak maklum itu sudahlah nggak bisa baca Fatihah, nggak mau belajar. Ini yang kayak gini, yang tidak dimaklumi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pada sholat istighfar. Minimal baca istighfar. Minimal pada sholat baca istighfar. Jangan lantas jalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal beristighfar. Biar apa? Biar kesalahan kita ketika sholat diampuni, kelalaian kita ketika sholat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja saya sudah mohon. Silakan barangkali ada yang bertanya.